Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum kebolehan membayar zakat kepada para kiai, para asatid, dan para guru ngaji. Apakah membayar zakat kepada mereka itu dianggap sah atau tidak? Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, perdebatan dan diskusi terkait boleh dan tidaknya membayar zakat kepada para kiai itu bermula dari penafsiran kalimat fisabilillah sebagai salah satu mustahik zakat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Itu Allah katakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha sampai kalimat fisabilillah. Nah, kalimat fisabilillah itu siapa mereka gitu. Memang dalam penafsiran kalimat fisabilillah para ulama membedakan pada dua kondisi. Kondisi pertama atau penafsiran pertama itu penafsiran yang dianggap lebih khusus, yaitu mereka yang berjihad fisabilillah dengan makna perang di medan perang. Nah, yang kedua adalah semua hal perbuatan, ini makna umumnya, semua perbuatan yang bisa mengantarkan pada ketaatan kepada Allah dan taqarrub ilallah. Nah, ini saya bacakan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Qala jumhurul fuqaha wa amatul mufassirin. Jadi menurut mayoritas fuqaha ahli fikih dan menurut keumuman atau kebanyakan mufassirin, sabilullahi wad'an huwa tariqul muwassilah ilallah. Jadi yang dimaksud sebagai fisabilillah itu adalah semua jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yashmal jami'al qurab ilallah, dan itu mencakup semua hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Illa annahu, hanya saja indal itlaq, ketika itu diucapkan secara mutlak, kita bilang fisabilillah yansarifu ilal jihad, maka makna fisabilillah itu akan mengerucut pada kata al jihad gitu. Jadi saya ulangi bahwa makna umum fisabilillah itu semua hal, semua usaha, semua upaya, semua kegiatan yang bisa mengantarkan kepada Allah, bisa mengantarkan kepada taqarrub ilallah dianggap sebagai fisabilillah. Ini makna umumnya. Namun ketika kalimat fisabilillah itu diucapkan secara mutlak, maka maknanya akan mengerucut pada kalimat al-jihad. Kenapa demikian? Likasrati isti'malihi fihi fil Qur'an, karena kalimat fisabilillah di dalam Al-Qur'an itu paling banyak diucapkan oleh Allah dalam permasalahan-permasalahan jihad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum, dan berjihadlah kalian fi sabilillah, dan berperanglah kalian fisabilillah di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Nah, kalimat fisabilillah di sini maknanya adalah qital, berperang dalam makna yang sebenarnya, yaitu berjihad, berperang di medan perang. Itu namanya fisabilillah. Ini makna khusus gitu. Walaupun tadi makna umumnya semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada taqarrub ilallah, al-muwassilah ilallah gitu. Nah, sekarang kita akan lihat apakah guru ngaji, guru TPA, kemudian para kiai, pondok pesantren itu termasuk bagian dari makna fisabilillah yang makna umum atau tidak. Nah, beberapa video yang saya dapatkan penjelasan para guru, para kiai, memang ada kutipan yang diriwayatkan atau diucapkan oleh Imam Al-Qaffal. Kita lihat ucapan yang beliau sampaikan. Ini kutipannya masih saya ambil di kitab Al-Mawsu'ah. Lihat di sini, zahirul lafzi fi qoulihi ta'ala wa fi sabilillah. Jadi zahir makna dari kalimat fisabilillah itu la yujibul qasra 'alal ghuzzat. Jadi tidak hanya terbatas pada mereka yang berjihad fisabilillah secara makna secara lafzi, mereka yang berperang, bukan itu saja. Falihadza naqala al-Qaffal, kemudian oleh sebab itulah Imam Al-Qaffal meriwayatkan fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya, an ba'dil fuqaha, dari beberapa ahli fikih, annahum ajazu sarfas sadaqat, bahwa mereka membolehkan
mentasarufkan zakat itu ila jami'i wujuhil khair, pada semua hal perbuatan yang mengarah pada perbuatan khair, perbuatan baik. Itu baik proyek jalan raya, misalkan proyek jembatan, pokoknya itu kalau dianggap baik berarti zakat boleh diambil dari situ. Seperti di sini min takfinil mauta, kalau ada orang mati ya kita boleh mengambil zakat untuk beli kafan misalkan. Wa bina'il husun, bisa untuk membangun benteng misalkan gitu. Wa imaratil masajid, kemudian untuk memakmurkan masjid. Li'anna sabilallahi amun fil kul, karena yang disebut sebagai sabilillah adalah kalimat umum yang mencakup semua hal dalam kebaikan. Pokoknya asal ini tujuannya untuk kebaikan maka masuk ke dalam situ. Nah, disinilah yang menjadi titik perdebatan para ulama terkait apakah guru ngaji itu termasuk ke dalam fisabilillah. Iya. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menafikan pendapat dari Imam Al-Qaffal yang kemudian dinukil oleh para guru, para kiai yang membolehkan pembayaran zakat fitrah kepada mereka. Saya tidak menafikan ini. Ini tetap kita pakai, hanya kondisinya saja yang harus dipahami secara detail. Saya termasuk yang setuju, boleh saja membangun masjid dengan uang zakat, memberikan pondok pesantren, membangun pondok pesantren dari uang zakat, kemudian menggaji guru ngaji dari uang zakat, boleh, asalkan dalam kondisi yang dibutuhkan. Misalkan ada satu daerah yang sama sekali tidak ada masjid. Di situ umat Islam membutuhkan masjid. Tidak ada yang mampu membangun kecuali dari dana zakat, maka boleh itu fisabilillah. Tapi kalau dalam kondisi yang normal seperti kita di kebanyakan Indonesia ini sudah bagus-bagus semuanya masjidnya, ya janganlah membangun masjid dari uang zakat. Nanti fakir miskinnya nggak kebagian gitu. Atau lagi membayar atau memberikan insentif kepada guru ngaji dari uang zakat, ya boleh-boleh aja, terutama kalau ada guru ngaji di wilayah-wilayah terdepan, misalkan di perbatasan atau di daerah-daerah terpencil Papua, kemudian di Maluku atau di Kalimantan misalkan, yang guru ngaji itu nggak punya pendapatan sama sekali karena dia benar-benar sedang fokus berjihad di sana. Artinya kalau guru ngaji tidak disubsidi dari uang zakat, maka mereka nggak hidup. Nah, yang seperti itu saya rasa tidak ada masalah. Cuman ketika kita bicara tentang guru ngaji di kota, di perkampungan yang sudah makmur, bahkan sebagian guru ngaji juga punya bisnis, pegawai segala macam, ya dia tidak layak untuk menerima zakat. Karena memang tidak ada yang dianggap urgen gitu. Makanya termasuk min takfinil mauta, ada jenazah tidak bisa dikuburkan karena nggak segera dikafani, karena dia termasuk orang miskin, ya boleh aja kita keluarkan dana zakat, namun tadi dalam kondisi yang betul-betul dibutuhkan urgen. Tapi kalau semua hal kemudian mau diambilkan dari uang zakat atas nama fisabilillah, nanti maknanya liar. Karena nanti para ulama juga membolehkan orang haji itu dibayar atau dibantu pembayarannya melalui dana zakat. Ini liar lagi. Tapi kan tentu boleh asalkan dalam kondisi pada masa dulu orang yang ingin berhaji itu benar-benar membutuhkan, maka boleh disubsidi dari situ. Cuman kalau semua amalul khair kemudian disubsidi dari zakat, ya nanti orang-orang yang seharusnya mendapatkan tidak bisa mendapatkan gara-gara semuanya masuk dalam kalimat fisabilillah. Jadi maknanya terlalu liar kalau kita tidak membatasinya gitu. Jadi silahkan kalau mau menukil pendapat dari Imam Al-Qaffal tentang bahwa fisabilillah itu maknanya luas, betul. Cuman harus dibatasi juga sesuai dengan kondisi. Jangan kita hari ini tinggal di kota, kemudian ustadz-ustadz juga sudah dapat amplop setiap kali ngisi pengajian, misalkan dapat bisyarah, masa iya masih mau makan dana zakat yang tidak seberapa ini gitu. Makanya tetap saya setuju dengan pendapat Imam Qaffal bahwa amal khair itu bagian dari fisabilillah, cuman ada pembatasan makna sehingga kita tidak lepas dari makna zakat yang diinginkan oleh syariat Islam. Demikian, semoga bisa difahami.